Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah artefak sisa-sisa masjid yang pernah dibangun Rasulullah di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah tempat mikot para jamaah haji dan jamaah umroh, yang terletak di pertengahan antara kota suci Mekkah, dengan kota Jeddah Arab Saudi, 20 km barat dari kota suci Mekkah. Sebagian jamaah haji dari semua negara, banyak yang mengambil mikot atau berniat umroh dari tempat ini. Dan di tempat inilah yang menjadi saksi bisu, atas perdamaian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Izinkan kami sedikit menceritakan tentang Hudaybiyah. Di tahun ke-6 dari Hijrah, Rasulullah bermimpi melaksanakan tawaf bersama ribuan kaum muslim di Mekah. Maka Rasulullah berminat untuk melaksanakan isi mimpi tersebut. Di waktu itu Rasulullah mau melaksanakan tawaf ke Mekah, berangkat dari Madinah bersama kurang lebih 1.400 kaum muslim, mau melaksanakan ibadah umroh dengan membawa 70 ekor unta sebagai kurban. Sebelum menempuh perjalanan bersama 1.400 kaum muslim ke Mekah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan berangkat duluan ke Mekah, untuk memberi kabar kepada kaum Quraisy yang menduduki Mekah saat itu. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan, dikarenakan dia lebih dikenal dan banyak teman di dalam bidang bisnis dengan kaum Quraisy Mekah saat itu. Dan sekaligus Utsman bin Affan menantu Rasulullah sendiri. Kemudian Utsman bin Affan berangkat, menempuh jalan lurus menuju Mekah, sementara Rasulullah bersama kaum muslim menempuh jalan lain menuju ke wilayah Hudaybiyah. Sesampainya di Mekah, Utsman bin Affan menemui pemuka Quraisy Mekah, memberi kabar, bahwa Rasulullah akan melaksanakan tawaf di Mekah, bersama kurang lebih 1.400 kaum muslim. Mendengar penuturan Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah akan mendatangi Mekah, maka pemuka Quraisy dengan kaum Quraisy lainnya sementara menangkap dan menahan Utsman bin Affan di Mekah. Kemudian pemuka Quraisy mengutus orang yang bernama Uswah bin Mas'ud, untuk mencegah Rasulullah bersama 1.400 rombongan kaum muslim, untuk tidak mendatangi Mekah. Sementara itu Rasulullah sudah tiba di wilayah Hudaybiyah, bersama rombongan kaum muslim yang mengikuti Rasulullah di belakang. Sementara seorang utusan Quraisy yang bernama Uswah bin Mas'ud itu, tercengang, melihat rombongan orang sebegitu banyaknya, dan Uswah berpikir di dalam hati. Uswah berkata, sambil menggeleng-gelengkan kepala, saya sudah sering diutus mengunjungi negara-negara yang besar, seperti Ethiopia, Roma, dan Persia, namun tidak pernah ada pengikut yang pesat, dan sangat patuh pada pemimpinnya, kata Uswah di dalam hati. Kemudian Uswah menghampiri Rasulullah, dan menyampaikan pesan yang diperintahkan dari pemuka Quraisy Mekah, kepada dirinya, bahwa Rasulullah beserta rombongan kaum muslim pengikut Rasulullah semua, tidak diperbolehkan memasuki Mekah. Sesudah menyampaikan pesan kepada Rasulullah, maka Uswah bin Mas'ud tersebut kembali ke Mekah. Sementara Rasulullah beserta rombongan 1.400 kaum muslim, berhenti di suatu tempat di wilayah Hudaybiyah sambil melepas lelah sesudah menempuh perjalanan jauh. Di saat itulah Rasulullah mendengar kabar kurang sedap, bahwa Utsman bin Affan ditangkap dan dibunuh oleh warga Quraisy di Mekah. Kemudian Rasulullah sangat terpukul mendengar kabar atas terbunuhnya Utsman bin Affan sekaligus menantu Rasul sendiri. Sementara itu, seorang utusan pemuka Quraisy yang bernama Uswah bin Mas'ud tersebut tiba di Mekah, dan menyampaikan kepada pemuka Quraisy Mekah tersebut, memang benar, bahwa Muhammad putra laki-laki Abdullah itu, beserta 1.400 pengikutnya mau memasuki Mekah dengan damai, tanpa membawa senjata. Kemudian pemuka Quraisy tersebut menjawab, tidak semudah itu, apa kata warga Quraisy yang lain nanti kalau Muhammad putra Abdullah beserta 1.400 pengikutnya tersebut, langsung diberi izin memasuki Mekah. Lalu Uswah berkata lagi, aku sudah pernah mengunjungi ke banyak negara besar seperti Ethiopia, Roma, dan Persia, namun belum pernah melihat pengikut yang sepesat itu. Dan lagi pengikut Muhammad putra laki-laki Abdullah tersebut, punya rasa menghormati dan bangga pada pemimpinnya itu. Biarkan saja mereka memasuki Mekah, kata Uswah pada pemuka Quraisy Mekah tersebut. Kemudian pemuka Quraisy Mekah itu mengutus beberapa orang untuk mengajukan bernegosiasi pada Rasulullah. Di antaranya, Suhail bin Amr, Mihras, dan Huwaitib. Dan diikuti pelepasan Utsman bin Affan. Sementara itu, Rasulullah meminta kepada para kaum muslim semua, untuk bersumpah setia, atau berbaiat, kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada salah seorang yang bernama Sinan keluarga Jash bin Huzaimah dari Bani As'ad bersuara. Wahai Rasulullah, aku bersumpah setia kepadamu, sesuai dengan isi lubuk hatiku, dan diikuti muslim yang lainnya. Di saat itulah Utsman bin Affan tiba, dan langsung menghampiri Rasulullah.
menyampaikan bahwa pemuka Quraisy Mekah mengutus beberapa rombongan orang Quraisy untuk bernegosiasi kepada Rasulullah. Tidak lama kemudian rombongan orang-orang Quraisy itu tiba. Dan langsung Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib dan diikuti beberapa para kaum muslim menemui mereka. Dan terjadilah negosiasi di antara kedua belah pihak di antara umat muslim dengan kaum Quraisy. Isi perjanjian dari kedua belah pihak tersebut. 1. Tidak akan ada pertempuran lagi di antara kedua belah pihak sampai 10 tahun ke depan. 2. Individu antara suku, bebas memilih untuk bergabung dari kedua belah pihak tergantung kesukaan mereka memilih keyakinan masing-masing. 3. Jika ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka dikembalikan ke Mekah. Namun jikalau ada Muslim dari Madinah yang kembali ke Mekah, maka dia tidak akan dikembalikan ke Madinah. 4. Jika ada penduduk berusia masih muda mengikuti Muhammad tanpa izin dari kedua orang tuanya, maka akan dikembalikan ke pangkuan kedua orang tuanya, namun jika ada penduduk Madinah mengikuti Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. 5. Di tahun ini semua rombongan Muslim akan kembali tanpa memasuki Mekah. Namun di tahun depan, Muhammad dan pengikutnya bisa memasuki Mekah dengan menghabiskan waktu 3 hari, untuk melakukan tawaf di Mekah. Mendengar perjanjian kaum Quraisy itu bernada tidak adil. Maka Umar bin Khattab berbisik pada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begini isi perjanjiannya, ini kan tidak adil. Isi perjanjian ini kan hanya mau memojokkan umat Islam, ujar Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar menjawab, Rasulullah itu seorang utusan, dia lebih sigap dan lebih arif untuk menyikapinya, biarkan saja Rasulullah sampai selesai bernegosiasi, ujar Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Maka Rasulullah memilih kembali, demi kedamaian dan tidak ada lagi penekanan dan penyiksaan yang biasa dilakukan kafir Quraisy terhadap umat Muslim. Maka sejak saat itu, Mekah menjadi aman dan tentram. Tidak ada lagi penyiksaan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap umat Muslim. Dan sejak dibebaskan memilih keyakinan itu terhadap penduduk Mekah, maka yang asal mulanya pengikut Rasulullah hanya 1.400 orang. Kini menjadi hampir 10.000 pengikut. Semakin hari semakin bertambah pesat. Dan Rasulullah melaksanakan haji di tahun berikutnya, dengan diikuti ribuan umat Muslim. Walaupun kisah ini terpotong-potong tidak terperinci, mohon dimaafkan. Karena waktu tidak mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya video ini dianggap menambah pengetahuan Anda, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini. Thank you for